Apa itu keraknya neraka dan siapa penghuninya? Saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari Gereja Allah Gaifu. Pak Pendeta HTD, keraknya neraka itu apa? Terus siapa penghuninya? Sebenarnya kalau kata-kata keraknya neraka tidak ada, tetapi ada petunjuk atau clue di dalam Alkitab yang nanti mengacu kepada jadi keraknya neraka. Wahyu 18 ayat 4 sampai 5. Hei umatku, tinggalkan. Ini bahasa yang mudah dimengerti ya. Silakan Anda baca Wahyu 18 ayat 4 dan 5. Tinggalkan mereka. Kamu jangan mau ikut dalam dosa-dosanya. Ya. Lalu ayat 5. Dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah tetap mengingat kejahatannya. Jadi itu bahasa kiasan. Dosanya nyundul sampai ke langit. Ini untuk bahasa kiasan bahwa nanti dia akan jadi keraknya neraka, dasarnya neraka. Itu bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan nyundul sampai ke langit, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Ya, ini kan bahasa kiasan ya. Menggambarkan bahwa dosanya itu luar biasa, dosa yang tidak diampuni. Ini nanti akan menuju kepada kondisi kamu semua keraknya neraka. Lalu pertanyaannya, siapa Pak yang jadi penghuni keraknya neraka? Tentu saja yang pertama Babel besar, karena ini ayat ini menyangkut Babel besar. Ya, Babel besar adalah Wahyu 17 ayat 5, ibu atau biang kerok segala kekejian. Di dalam Ulangan 7 ayat 25, kekejian itu penyembah patung. Jadi penyembah patung yang diberi nama Tuhan Yesus, itulah biang kerok kekejian. Itu penghuni pertama keraknya neraka. Babel besar ya, penyembah patung Yesus, tentu saja ada patung ibunya Yesus. Ya, Anda sudah tahu siapa mereka ya. Kemudian yang kedua adalah nabi palsu dan guru palsu. Nabi palsu ya, di dalam Wahyu 20 ayat 10, situ nabi-nabi palsu bersama iblis masuk di dalam kerajaan maut ya, di dalam lautan api. Juga para guru-guru palsu di dalam 2 Petrus itu ya, 2 Petrus 2 ayat 1, ayat 3, ayat 17. Para guru-guru palsu, nabi palsu itu keraknya neraka. Siapa saja sih Pak mereka? Ya para PDT, pendusta, Tritunggal, RM, Raja Muter-Muter, termasuk nanti sampai ikan besar. Itu jadi keraknya neraka. Betul, ini ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Para guru-guru palsu, juga para santo ya, santo rasul palsu itu ya, itu jadi keraknya neraka. Kemudian para apologeter ya, apologeter 1 Petrus 3 ayat 15 ya, yang dia tidak mau mengkuduskan Kristus, yang dikuduskan malah Bapa, malah Tritunggal. Itu juga masuk di dalam keraknya neraka. Termasuk para penghujat ya, para penghujat dari non-Kristen itu jadi keraknya neraka nanti. Dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Itulah para penghuni ya. Guru palsu, nabi palsu, apologeter palsu, para penghujat ya. Kemudian Babel besar ya, segitiga ya, kambing terkutuk. Dari kelompok Tritunggal itu semua pengajarnya. Kalau jemaahnya itu neraka biasa lah ya, itu bukan di kerak ya, bukan di keraknya ya. Ini ibarat bahwa betapa mereka sangat rendah ya, sangat rendah, nanti digolongkan sangat rendah ya, seperti itu. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya, keraknya neraka itu Wahyu 18 ayat 5, dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Ini mengindikasikan bahwa kelak
kalian semua nanti di neraka akan jadi keraknya neraka. That it very very clear. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.